Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan sebelumnya kita telah membahas tentang curhat kepada Allah. Bagaimana doa yang bisa membuat masalah kita terselesaikan. Maka sekarang kita akan membahas tentang apa yang akan kita dapatkan. Apa yang akan kita rasakan setelah kita curhat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika kita punya masalah, pikiran kita tertekan, bukan? Ketika kita punya kesulitan, hati kita pun terasa sempit, bukan? Karenanya kita menemukan atau mencari teman yang kita percaya tentunya untuk mendengarkan curhatan kita. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan setelah sahabat-sahabat semua curhat kepada teman tadi? Maka pasti jawabannya perasaan plong, perasaan lega. Ini yang akan didapat ketika kita curhat. Lalu bagaimana kalau kita curhat kepada Allah? Maka pasti kita juga akan merasakan perasaan lega, perasaan plong itu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli kesehatan, ahli psikolog, mereka mengatakan seseorang itu setelah curhat, tingkat kekebalan tubuhnya, imunitas tubuhnya meningkat. Subhanallah. Karenanya orang yang menikah katanya itu jauh lebih sehat daripada orang yang belum menikah. Kenapa demikian? Karena orang yang menikah menemukan teman curhatnya. Setiap punya masalah, punya kegalauan, maka dia akan cerita kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya. Dan itu ternyata akan menyebabkan imunitas tubuh kita pun meningkat. Subhanallah. Maka orang yang sering curhat kepada Allah melalui doa, tingkat kekebalan tubuhnya akan menguat, akan sehat. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Jadi kita akan merasakan perasaan plong. Karenanya curhat itu kebutuhan kita. Tapi yang penting dalam curhat bukan hanya sekedar curhat. Yang penting dalam curhat adalah kepada siapa kita curhat. Ada penelitian yang mengatakan 80% orang yang mendengarkan curhat kita itu rata-rata tidak peduli dengan curhat kita. 80%. Berarti sisanya sekitar 20%. Bagaimana dengan yang 20%? Ternyata yang 20% bukannya peduli dengan curhat kita. Tetapi yang 20% justru senang melihat kita susah. Subhanallah. Paling tidak kita itu mestinya curhat pertama kepada orang yang mengerti masalah kita. Kepada orang yang menguasai masalah kita. Mampu memberikan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kita percaya. Nggak mungkin dia akan menceritakan aib kita. Yang ketiga adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Maka karena kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan teman curhat. Teman untuk menceritakan seluruh keluh kesah kita. Siapa yang paling tepat? Tentunya yang paling tepat kalau jenis manusia adalah istri kita, suami kita. Tetapi kadang istri, suami bukan orang yang kompeten. Maka kita butuh curhat kepada orang yang memiliki ilmu, yang memiliki kemampuan. Tapi boleh jadi dia punya kemampuan, punya ilmu, punya solusi, tapi dia tidak terpercaya, tidak bisa menjaga rahasia. Pertanyaannya, siapa yang pasti mendengarkan curhat kita? 80% tadi tidak peduli dengan curhat kita, walaupun pura-pura mendengar. 20% senang melihat kita susah melihat kita senang. Kalau demikian kepada siapa kita curhat dan berdoa? Adalah tidak ada yang lain kecuali kepada Allah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sahabat-sahabat semua berdoa kepada Allah untuk minta pekerjaan? Jawabannya pernah, bukan? Pernah. Pernah nggak sahabat-sahabat berdoa untuk mendapatkan pasangan? Pernah. Pernah nggak berdoa kepada Allah untuk diberikan rezeki sehingga bisa membeli kendaraan, motor atau mobil? Jawabannya pernah. Pertanyaan saya, bukankah dulu Anda tidak punya pasangan, sekarang sudah berpasangan? Sudah punya istri, sudah punya suami? Bukankah Anda dulu nggak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan? Subhanallah. Kalau demikian, apa yang Anda miliki sekarang kira-kira hasil dari apa? Hasil dari doa. Subhanallah. Kalau semua yang kita miliki adalah hasil doa, maka mestinya kita berbahagia, merasakan kebahagiaan dikabulkannya doa mestinya. Tapi ternyata setan seringkali membuat kita lupa bahwa apa yang kita miliki ini adalah hasil doa kita.
Setan sengaja itu membuat kita lupa. Kenapa demikian? Karena kalau kita selalu ingat bahwa apa yang kita miliki ini adalah hasil doa, maka kita akan merasakan kesenangan, kebahagiaan atas banyaknya dikabulkannya doa. Sehingga kita terus rajin berdoa, rajin curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak mau kita merasakan itu. Setan tidak mau kita merasakan kebahagiaan dikabulkannya doa. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa, curhat. Tidak ada tempat yang aman bagi curhat kita. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan kita dalam curhat kita, dalam doa kita. Tidak ada yang benar-benar mampu memberikan solusi. Kecuali apa? Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, doa, curhat hanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat kita semakin merasakan kebahagiaan melalui doa dan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.